Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas secara virtual? Oke. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati unsur TPD dari tokoh masyarakat Pak Dr. Asrifai yang telah bergabung secara virtual. Yang saya hormati para pejabat di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU dan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah yang turut hadir, baik yang secara daring dan luring di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta para sahabat penyelenggara pemilu yang juga saya lihat ada yang bergabung dari luar Sulawesi Tengah. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada kawan-kawan sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersama memahami bahwa betapa pentingnya posisi penyelenggara pemilu dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, betapa tidak penyelenggara pemilu ini menjadi salah satu instrumen penting dalam proses evaluasi dan pengisian jabatan baik legislatif maupun eksekutif. Nah, olehnya maka tentu bagi lembaga ini kehormatan dan kewibawaan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, pentingnya kehormatan dan kewibawaan lembaga ini juga dapat kita lihat bagaimana dengan dimaknainya pasal 22E Undang-Undang Dasar itu secara terbuka dengan menghadirkan satu lembaga yang khusus mengawal kode etik, yang tidak lain tugasnya adalah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Nah, tentu apa aspek penting dari etika itu? Tentu ketika kita bicara secara internal, etika itu sebenarnya ada pada diri penyelenggara pemilu secara internal dia untuk memastikan ya, bagaimana kita senantiasa menjaga profesionalitas serta juga senantiasa menjaga dan merawat integritas. Berbeda dengan profesionalitas, tentu saya kira yang hadir di sini teman-teman penyelenggara merupakan orang-orang pilihan yang secara profesional tidak dilakukan lagi. Tetapi bicara integritas, tentu saya kira dia selain dijaga, harus senantiasa dirawat dan juga harus terawat. Nah, kira-kira kegiatan kita pagi hari ini sebagai bentuk untuk saling mengingatkan kembali bagaimana kita tetap atau terjaga integritas kita. Nah, selain itu, kalau juga kita lihat data yang dirilis oleh DKPP, Sulawesi Tengah ini kalau tidak keliru masuk pada zona rawan orangnya. Jadi problemnya bukan hanya bicara soal profesionalitas dalam tugas, tetapi ternyata yang mewarnai aduan itu ada problem integritas, soal kemandirian termasuk faktor eksternal lainnya. Yang kalau kita pinjam bahasa Dr. Alfitra, itu setitik noda dalam penyelenggaraan pemilu. Ada faktor-faktor itu. Tentu di tengah-tengah kita pada pagi hari ini saya kira hadir narasumber. Nanti yang pertama ada Pak Dr. Sahran Raden yang akan menyampaikan pengantar. Selanjutnya ada dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Jamrin. Selain Ketua Bawaslu, beliau adalah unsur TPD. Kemudian ada Pak Samsul Ghafur, anggota KPU Sulawesi Tengah, yang juga merupakan unsur TPD, serta Pak Dr. Asrifai, unsur TPD dari tokoh masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, agar efektifnya waktu kita, mungkin pertama kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Dr. Sahran untuk menyampaikan pengantar pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami silahkan dengan waktu paling lama 15 menit Pak. Kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para narasumber dalam kegiatan kita pada kesempatan ini ada Pak Samsul Ghafur, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai TPD DKPP, kemudian Jamrin sebagai Ketua Bawaslu dan juga sekaligus sebagai TPD DKPP, dan Bapak Dr. Asrifai sebagai TPD DKPP Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira dan teman-teman ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah dan juga ketua dan anggota KPU Bawaslu se-Sulawesi Tengah dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ini kayaknya materinya Pak Samsul. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya hanya memberi pengantar. Kalau tadi moderator menyampaikan 15 menit, mungkin saya tidak cukup 15 menit. 7 menit saja, anggaplah ini sebagai kultum, kuliah 7 menit. Karena saya hanya memberi pengantar itu ya. Baik, sebenarnya diskusi refleksi akhir tahun ini adanya kegelisahan kita berkaitan dengan hasil rilis terakhir atau evaluasi terakhir dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang salah satu Sulawesi Tengah masuk dalam zona kuning ya. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Jadi oleh karena itu kita mencoba untuk merefleksikan dari kegiatan ini. Namanya refleksi ya, kalau dalam bahasa agama bermuhasabah itu. Bermuhasabah dari perjalanan kehidupan yang kita lakukan. Nah, tetapi karena kita penyelenggara pemilu, maka kita mencoba bermuhasabah, mengevaluasi dari apa yang kita lakukan selama setahun dan bahkan satu periode ya, hampir 3 tahun kita menjadi penyelenggara pemilu. Bisa ditampilkan saya punya. Saya sebenarnya ada membuat sedikit catatan saja ya berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan ini. Saya membuat judulnya menjadi keadilan kewajaran yang berintegritas, penerapannya dalam penyelenggaraan pemilu. Nah ini sekedar untuk merefleksikan dari apa yang kita lakukan selama paling tidak kurun waktu 3 tahun atau 4 tahun, atau misalnya teman-teman yang sudah 2 periode paling tidak merefleksikan dari apa yang dilakukan selama menjadi penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Lanjut saja. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sesuai dengan konstitusi kita pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, ini catatan yang penting di sini ada 2. Pertama, kelembagaannya, dan yang kedua itu adalah sifat dari kelembagaan. Kalau kita lihat kelembagaannya ini disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya menyebutkan komisi pemilihan umum itu adalah huruf kecil. K huruf kecil, P huruf kecil, dan umum huruf kecil. Ini dimaknai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa komisi pemilihan umum ini bisa saja dilakukan oleh lembaga yang dinamakan apa saja oleh pembentuk undang-undang. Jadi tidak harus komisi pemilihan umum. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa yang namanya dengan komisi pemilihan umum selaku penyelenggara pemilu itu adalah sebagai penyelenggara pemilu itu 3 kelembagaan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
apa itu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi satu kesatuan penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu ya Bawaslu, KPU dan DKPP adalah penyelenggara pemilu yang tentu saja ditentukan tugas dan kewenangannya sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, kelembagaan ini bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, oleh karena itu KPU ya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu sifatnya nasional dan tetap mandiri. Nah, oleh karena itu kelembagaan yang sifatnya mandiri tentu saja memiliki sifat-sifat yang kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga apapun. Nah, oleh karena itu karena sifatnya yang nasional tetap dan mandiri yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, maka pemilu ini dijadikan sebagai instrumen di dalam rangka untuk memilih pejabat-pejabat yang ada di dalam kekuasaan kita, kekuasaan negara. Apa itu? Yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif ini direpresentasikan oleh kekuasaan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan untuk kekuasaan legislatif itu direpresentasikan di dalam kekuasaan DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Nah, kelembagaan mandiri ini juga bukan di bawah struktur lembaga lain, meskipun memang KPU dan Bawaslu serta DKPP diberi keputusan ya, diangkat oleh Presiden. Akan tetapi di dalam struktur kelembagaannya dia bersifat independen dan bersifat mandiri. Nah ini di dalam membuat satu keputusan tentu dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan berdasarkan pertimbangan kelembagaan lain. Kalaupun misalnya dalam konteks sengketa, maka tentu saja yang diambil itu adalah putusan pengadilan. Apakah itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau pengadilan tata usaha negara. Nah, yang kedua, yang berikutnya, tentu di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada yang kode etik ya, ada kode etik yang menjadi rule of the game di dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Nah, pelanggaran kode etik ini adalah perkara yang melanggar prinsip kemandirian. Sedikit akan tetapi bermetamorfosis ke bentuk pelanggaran prinsip yang lain. Ini kalau kita lihat kan hal-hal yang sangat kecil dalam konteks perbuatan melakukan dugaan adanya pelanggaran kode etik, ini kemudian bisa bermetamorfosis di dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran pada prinsip yang sangat prinsipil itu ya, di dalam konteks tugas dan kewenangan bagi kita selaku penyelenggara pemilu. Yang berikutnya yang saya kira banyak hal yang kita lihat itu adalah terkait dengan proses rekrutmen dan rangkap jabatan. Nah ini bagian dari penting dari prinsip etik yang dianut oleh kita semua sebagai penyelenggara pemilu. Maka di dalam proses rekrutmen tentu saja menurut saya ini perlu dibenahi ya, perlu dibenahi karena kita lihat kemungkinan ada banyak komisioner ya, apakah itu KPU atau Bawaslu yang tentu saja dalam boleh jadi tidak memenuhi syarat itu ya di dalam menjadi anggota penyelenggara pemilu, tetapi dibiarkan saja itu. Ada banyak misalnya mereka yang rangkap jabatan dan lain sebagainya yang tentu saja ini bisa berpengaruh dan hal-hal yang sangat kecil. Kemarin ada buku yang diterbitkan oleh DKPP itu berkaitan dengan asusila itu ya. Asusila ini juga menjadi satu persentase pelanggaran kode etik yang paling banyak itu ya yang dilakukan selama apalagi dan ini dilakukan di saat-saat tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah ini lanjut. Nah kalau kita lihat rekapitulasi dari penanganan
perkara ya kode etik ini dari tahun 2012 sampai 2021, 10 tahun terakhir presentasinya justru sangat tinggi itu ya. Ini berdasarkan data DKPP yang saya ambil per Desember 2021. Ini kita lihat kurun waktu 10 tahun ini ada pengaduan 4.423 pengaduan. Ini perkara yang sangat banyak ya di seluruh Indonesia itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat apa saja yang modus-modus pelanggaran ya, tidak terlalu kelihatan ya. Modus-modus pelanggaran itu kita lihat di sini tidak melaksanakan tugas dan wewenang ya, kelalaian pada proses pemilu dan pilkada, pelanggaran netralitas dan keberpihakan, perlakuan tidak adil ya, pelanggaran hukum, tidak adanya upaya hukum yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan ya, konflik kepentingan, melanggar tertib sosial, manipulasi suara, pelanggaran hak pilih, kecurangan saat pemungutan suara, penyuapan, kerahasiaan tugas jabatan, intimidasi dan kekerasan, serta konflik internal institusi. Dari semua itu yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan tidak melaksanakan tugas dan wewenang. Ini hal yang sangat prinsip ya. Nah, kalau kita lihat presentase antara KPU dan Bawaslu ya yang dilakukan pengadu yang menjadi teradu ya atau terlapor, ini sangat luar biasa ya banyaknya. Ini untuk tahun 2021 KPU RI itu ada 30, KPU provinsi ada 64 ya. KPU Kabupaten Kota ada 441, PPK ada 3, Bawaslu RI hanya 1, Bawaslu provinsi ada 75, Bawaslu Kabupaten Kota ada 307 ya, dan Panwaslu Kecamatan 0. Nah, sementara mereka yang pengaduan itu datang dari pertama dari peserta pemilu ya, kemudian dari tim kampanye, masyarakat, ya partai politik dan penyelenggara pemilu. Nah, ini sesama penyelenggara pemilu, apakah Bawaslu mendkpp-kan terhadap KPU atau KPU mendkpp-kan terhadap Bawaslu dan sebaliknya itu. Nah, ini kira-kira sejumlah evaluasi yang harus kita lihat ya. Prinsip-prinsip yang dilanggar itu adalah terkait dengan profesionalitas, berkepastian hukum, kemandirian, akuntabel ya, dan seterusnya. Ini menjadi prinsip dasar dari pelanggaran dugaan kode etik. Lanjut. Nah, saya ingin di dalam konteks itu untuk penegakan hukum dari apa yang kita saksikan tadi, saya menawarkan apa yang saya sebut sebagai teori keadilan kewajaran yang berintegritas. Ini teori ini sebenarnya adalah hasil dari modifikasi dari teori keadilan Partners dari John Rawls ya, salah seorang pemikir politik dan filsafat moral dari Amerika yang saya kira mencetuskan teori keadilan Partners itu. Nah, ini kemarin ini menjadi hasil penemuan dalam disertasi saya itu dan sudah dipromosikan pada 6 Desember 2021. Lanjut kita lihat apa hakikat dari keadilan kewajaran yang berintegritas ini. Ini saya kira teori ini belum sempurna karena masih saya melakukan kajian-kajian itu ya. Yang pertama, namanya dengan satu teori keilmuan itu harus ada landasan filsafatnya. Jadi ada landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologi. Kalau kita lihat aspek ontologisnya bahwa secara teologis bahwa keberadaan dari keadilan itu adalah bersumber dari Tuhan. Nah, semua orang akan bisa memaknai kalau kita ini adalah wakil Tuhan di bumi itu ya. Wakil Tuhan di bumi yang salah satunya adalah ingin menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan di dalam kehidupan kita, termasuk dalam konteks kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, saya
keadilan, keberadaan keadilan yang bersumber dari Tuhan ini sebenarnya terpatri di dalam diri kita masing-masing ya, berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan keadilan ini agar setara kepada semua orang. Yang kedua, dari aspek ontologis ya, legal konstitusional, bahwa keadilan itu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini saya kira satu landasan etik di dalam kita menjadi penyelenggara pemilu, bahwa ketika kita ingin menegakkan keadilan di dalam pelaksanaan pemilu, maka tentu saja harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Apa itu norma yang menjadi dasar adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, bahwa kita sangat memahami bahwa hakikat pemilu itu adalah kebijakan politik, hukum demokratis di mana keadilan pemilu ditegakkan dan menjadi cita-cita ideal negara. Jadi saya kira semua kita ini adalah mewakili negara. Bagaimana pemilu ini bisa dilakukan secara demokratis ya, sesuai dengan bisa memenuhi tujuan hukum. Dalam konteks ini adalah misalnya kepastian hukum ya, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Ini yang saya kira penting dari sisi ontologis. Nah, lanjut kalau kita lihat dari aspek epistemologi, bahwa nama keadilan kewajaran berintegritas ini ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah persamaan kedudukan. Ini setiap orang. Jadi kalau misalnya kita selaku penyelenggara pemilu, maka kita harus bisa memberi persamaan terhadap peserta pemilu dan kepada pemilih. Jadi persamaan kedudukan ini di hadapan penyelenggara pemilu maka harus sama. Tidak ada yang kita lebihkan antara satu partai politik dengan partai politik yang lain, atau misalnya satu kontestasi dengan kontestan yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Nah ini saya kira baik kalau misalnya kita KPU itu kan melayani peserta pemilu dan pemilih. Maka ketika kita melayani peserta pemilu dan pemilih, maka salah satu hal yang paling penting di dalam keadilan kewajaran berintegritas ini adalah bagaimana kita memenuhi hak dan kewajiban peserta pemilu dan bagaimana kita memenuhi hak dan kewajiban pemilih. Dan yang ketiga itu adalah pemberian kesempatan yang sama. Kalau dalam bahasanya itu adalah equality. Jadi kalau misalnya di dalam pencalonan misalnya ya, dalam pencalonan, maka satu hal yang penting di dalam konstitusi kita memberikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi di dalam pemerintahan. Maka ya harus diberi kesempatan yang sama. Kemudian kebebasan dasar ya, kemudian dan perlindungan hak kepentingan individu. Terakhir ya, lanjut terakhir ini saya kira aspek aksiologi dari keadilan kewajaran ini adalah yang pertama sikap dan tindakan yang harus profesional dari kita sebagai penyelenggara pemilu, selaras seimbang dalam aktivitas penyelenggaraan, tetap memperhatikan nilai-nilai moralitas agama, adat istiadat yang hidup di masyarakat. Kemudian menerapkan sikap kejujuran yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan penerapan keadilan ini kepada penyelenggara pemilu, kepada peserta pemilu dan kepada pemilih. Dan yang ketiga ini ya, akuntabilitas dan bertanggung jawab ya. Kemudian konsistensi kita, sikap konsistensi kita di dalam sebagai penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir itu adalah didasarkan pada seperangkat perilaku dan etika dalam melaksanakan asas kepatutan. Seperti apa asas kepatutan itu? Adalah profesionalisme, mandiri, independen, netral, dan tidak memiliki konflik kepentingan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya punya moto. Coba lanjut terakhir. Moto ini ini untuk Bawaslu sebenarnya motonya ya. Motonya untuk teman-teman Bawaslu. Keadilan dan kebenaran hanya bisa terwujud apabila diawasi, ditemukan, dan ditegakkan dengan seksama dan sungguh-sungguh oleh semua orang. Jadi ini saya kira makna filosofis yang bisa diambil bagi teman-teman kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini sekedar pemantik saja bagaimana
nanti sebentar akan bisa disambung oleh Pak Ketua Bawaslu, Pak Jamrin, ya. Tentu beliau sudah menyiapkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.